MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Hingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri, menjadi saksi sebuah acara yang agung, yaitu akdun nikah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah ini akan selalu membawa berkah di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, calon mempelai berdua. Pertama, pada pagi hari ini insyaallah nanti kita akan bersama-sama menyaksikan akdun nikah untuk Adinda Aisyah Belva Azmi binta Muhammad Siddiq dengan Sofyan Marekar binti Muhammad Ashari. Untuk itu perkenalkan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa susunan acara untuk kelangsungan akad nikah ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua tilawatil Quran atau taujih rabbani. Yang ketiga yaitu khutbatun nikah yang akan diteruskan dengan akdun nikah dan doa nikah dan sambutan dari kantor urusan agama Kecamatan Pedurungan. Yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mengawali acara ini supaya lebih barokah, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran atau taujih rabbani yang akan disampaikan oleh saudara
Ahmad Abdun Nur. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin thumma idza antum basharun tadashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan bacaan Quran ini, Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya yaitu khutbatun nikah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Al-Munawwar. Kemudian akdun nikah oleh wali sendiri yaitu Bapak Muhammad Siddiq. Kemudian dilanjutkan doa nikah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Al-Munawwar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillahi Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبع دينه إلى يوم القيامة اللهم اجعلنا منهم. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. Yang berbahagia Saudara Sofyan Marekar bin Muhammad Azhari wal hadirun al-kiram. Pertama-tama marilah kita menyambut uluran tangan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, di mana Allah akan mengulurkan, akan mencurahkan berkah dan rahmatnya di majlis ijab dan qabul ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan rahmah kepada semua kita yang hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan membina saudara kita Sofyan ini untuk mengarungi rumah tangganya di bawah lindungan dan petunjuk ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku Sofyan Marekar, sebentar lagi Anda akan melaksanakan ijab dan qabul. Ini adalah sebuah peristiwa besar yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mengecilkan makna pernikahan yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam perjalanan hidup Anda. Tidak banyak peristiwa besar yang dijadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya. Namun secara khusus Allah menyebut peristiwa pernikahan ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran tersebut. Peristiwa yang besar ini akan memberikan perubahan besar pada diri Anda dan pada diri siapapun yang telah menikah. Wanita yang asalnya haram, jangankan untuk disentuh, dipandang pun tidak boleh, tapi dengan ijab qabul ini ia akan menjadi halal bagi Anda. Ibu dari calon mempelai putri yang telah Anda pinang ini akan menjadi mahram bagi Anda seumur hidupnya, dan jalinan keluarga akan terjalin semakin luas. Itulah sekalian bagian dari hikmah pernikahan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menjadikan pernikahan itu adalah bagian dari ibadah para hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang berakal yang sehat yang akan menjadikan ibadahnya kepada Allah itu rusak hanya dengan tidak menyadari makna-makna arti pernikahan tadi. Saudaraku Sofyan dan hadirin sekalian, pernikahan ini dalam Islam dinyatakan sebagai sunnahnya para nabi dan rasul. Pernikahan juga menjadi benteng orang-orang yang bertakwa dari perbuatan zina, dan sekaligus pernikahan ini merupakan syiar dari orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang telah dibacakan oleh pembawa acara tadi, bahwa dari pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan merasakan ketenangan di samping istri Anda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan para nabinya juga menyatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Secara garis besar yang terkandung dalam ayat tadi, seseorang tidak boleh takut apalagi menghindari pernikahan hanya karena merasa fakir, karena Allah yang akan menjamin, Allah yang akan meluaskan anugerahnya kepada siapapun yang melaksanakan pernikahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan pernikahan ini bagian dari sunnahnya. An-nikahu sunnati faman ahabba fitrati falyastanna bisunnati.
Pernikahan adalah sunnahku, maka siapa yang menyukai agamaku hendaknya mengikuti sunnahku. Bahkan satu ketika beberapa orang sahabat datang kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana keadaan ibadah Rasulullah Muhammad SAW. Setelah diterangkan oleh istri beliau bagaimana kesungguhan dan keseriusan ibadah Rasulullah Muhammad SAW, maka masing-masing berikrar untuk meningkatkan ibadahnya. Ada di antara mereka yang berkata, aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Yang lain mengatakan, aku akan terus menerus sholat dan tidak akan tidur. Dan yang lain mengatakan, terus aku akan beribadah dan aku tidak menikahi perempuan. Ketika itu didengar oleh Rasulullah dari balik tirai, Rasulullah keluar. Rasulullah mengatakan, apakah kalian yang mengatakan akan begini dan begitu? Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini berpuasa juga berbuka, aku salat juga tidur, dan aku juga mengawini perempuan. Maka tidak benar apabila ada seorang laki-laki yang ingin meningkatkan ibadahnya lalu ia mengambil jalan dengan cara tidak menikah, karena cara yang demikian sangat tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa hakikatnya seorang laki-laki yang telah menikah, maka sebenarnya dia telah mendapatkan perlindungan dari Allah terhadap separuh agamanya, sehingga tugasnya adalah untuk menyelamatkan separuh yang lain. Man razaqahullah imra'atan salihah faqad a'anahu syatra dinih falyattaqillah syatral baqi. Bahkan dalam Islam Rasulullah menjadikan tolak ukur tingginya tingkat iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya tolak ukur itu adalah kesempurnaan. Tolak ukur kesempurnaan iman itu dijadikannya oleh Rasulullah adalah akhlaknya di dalam rumah tangga. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian atau yang paling sempurna di imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik perilakunya kepada istrinya, dan aku adalah sebaik-baik kalian kepada istriku. Saudara Sofyan, hadirin sekalian, tentu untuk mencapai tingkat keimanan bagi seorang laki-laki seperti keimanan yang disebutkan tadi tidaklah mudah. Maka siapapun seorang laki-laki dari umat Rasulullah Muhammad SAW yang telah menikah, dia harus benar-benar memahami tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus kelak sebagai seorang ayah, dan dia harus mengerti dan memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya terhadap dirinya. Tidak ada musibah dan malapetaka yang paling besar dalam rumah tangga kecuali musibah yang akan menimpa seorang suami yang tidak tahu diri terhadap hak istri dan anak-anaknya. Ingatlah pesan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Demikian pula bagi seorang wanita yang telah menikah, ia harus terus-menerus menjaga dan meningkatkan kesalehannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salehah adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta memelihara diri bila suami tidak ada di sisinya, sebagaimana Allah telah menjaga dan memelihara kehormatannya. Mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairun lahu min zaujah salihah in amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih. Tidak ada sesuatu anugerah dari Allah yang lebih bermanfaat bagi seorang mukmin setelah ia bertakwa kepada Allah daripada anugerah seorang istri yang salehah, yang apabila ia diperintah oleh suaminya ia mematuhinya,
bila dipandang oleh suaminya ia menyenangkan, dan bila suaminya tidak ada di sisinya ia menjaga kehormatan suami, diri serta hartanya. Wanita yang salehah adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa takut dan selalu menjauhkan diri dari berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Wanita yang salehah akan senantiasa menjaga dan menutup auratnya dan tidak suka memamerkan kecantikan kepada selain suaminya atau bertabarruj sebagaimana kebiasaan para wanita pada zaman jahiliyah. Seorang istri hendaknya berbangga dan bersyukur atas contoh yang ditunjukkan oleh ibunda Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra dalam kesetiaan mendampingi suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri hendaknya selalu mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah. Seorang wanita bila ia telah menunaikan salat 5 waktu, ia berpuasa di bulan Ramadan, ia menjaga kehormatannya serta ia patuh pada suaminya, niscaya surgalah tempatnya. Sungguh indah jalan bagi seorang istri untuk bisa menempati surga yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada teladan yang lebih baik bagi seorang istri kecuali ibunda Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardaha, yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dikala suka maupun duka, dan selalu menjadi inspirasi untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudaraku Sofyan dan adinda yang akan dinikahi ini, bahwa Islam mengumpamakan pasangan suami istri itu seperti pakaian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Tentu kita sadari fungsi pakaian selain untuk keindahan adalah juga untuk menutupi aurat atau aib diri. Maka suami istri harus saling menutupi kelemahan pasangannya, dan seandainya kalian melihat kelemahan atau kekurangan pada pasangan kalian, maka bersabarlah dan berdoalah agar di balik kelemahan itu terdapat kelebihan yang tidak terduga. Ingatlah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang baik. Saudaraku Sofyan dan hadirin sekalian, marilah menutup khutbah ini kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dari segala dosa dan maksiat kita kepadanya, dosa meninggalkan salat, dosa melalaikan zakat, dosa perbuatan zalim kita kepada sekalian seluruh makhluk Allah, dan dosa dari perbuatan yang mungkar serta bentuk-bentuk penyimpangan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikrarkan sama-sama, astaghfirullahalazim, 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 min tarkis salah wa minat taksiri fis salah wa min tarkis siyam wa minat taksiri fis siyam wa min tarkiz zakah wa minat taksiri fiz zakah. Nastaghfirullahal azim min dhulmil khalq wa min jami'il ma'asi wad dhunub kabiriha
وصغيرها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Sufyan Marikan bin Muhammad Asyari Adam, zawajtuka wa ankahtuka binti Aisyah bil Fazmi bi mahri asrul gram dhahabin halan. Qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madkur. Hadirin sekalian, sebelum kita berdoa untuk kedua mempelai dan untuk diri kita, majelis ini adalah majelis di mana doa diijabahi. Mari kita doakan kerabat dari kedua mempelai. Mungkin ada yang tidak bisa hadir karena sakit, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkah dari barakah ijab kabul ini, mudah-mudahan segala musibah yang menimpa mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa la 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza rida wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu hamdan khalidan ma'a khuludik wa lakal hamdu hamdan la muntaha lahu duna ilmik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa anta rabbuna haqqa wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ariqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna wa a'inhuma ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma habbib ilayna wa ilayhimal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna wa ilayhimal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih lana wa lahuma. Allahumma aslih lana wa lahuma. Allahumma aslih lana wa lahuma. Allahumma aslih wa aslihna man fi salahil islam wal muslimin wa la tuhlikna ya Allah wa la tuhlikhuma wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'in al-arusain fi aklil halam wa tajannubil muharramat. Allahumma a'in lil arusain fi aklil halal wa tajannubil muharramat. Allahumma arzuqhuma rizqan halalan tayyiban mubarakan warzuqhuma dhurriyatan salihatan tayyibatan muti'atan li'awamirika wa awamiri nabiyyika baratan liwalidayha tuhibbul khaira wa ta'maluh wa takrahu syarra wa tajtanabuh. Allahumma bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Satu bro, ya. Satu atau dua? Dua Pak. Sudah. Untuk mempelai putri tanda tangannya di mana? Dimintakan sana aja. Tanda. Telah berjalan dengan khidmat yaitu Adinda Aisyah Belva Azmi binta Muhammad Siddiq dan Sofyan Marekar binti Muhammad Ashari. Kita doakan kepada kedua mempelai semoga Allah senantiasa memberikan kehidupan yang barakah, kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Untuk selanjutnya yaitu prosesi pengantin pria bertemu dengan pengantin wanita. Baik para hadirin yang berbahagia, mewakili Sahibul Hajjah, saya selaku pembawa acara menyampaikan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan pada acara pagi hari ini. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك للم
سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنب يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا أيام بغارة إلينا الآن يا همة زادت الأقطاب ما عدنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنب يستغفرون الله هاجر مهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى بسدات ثم المقدم علي الله الورى قدوة الغادات يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنب يستغفرون الله يوم الوجه لدين الله سقفنا فارق العدد سيد الكامل الأواب على عدروس مظهر القدر الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنب يستغفرون الله يا هادي سير ويدا ينشد أمام ركبي في ركبي لغريب أخذ معهم قلبي من لي إذا أخذ لقلبي من لي إذا أخذ لقلبي يا حديث رويدا وانشد أمام الركب في الركب لعريبون أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي
قلبي من لي إذا أخذ لقلبي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي ستدوا في بالبوادي أخذوا مني فؤادي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا هادي سير وإذا ونشد أمام الركب في الردب لي عريب أخذ معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي وتأدب في حماهم لا ولا تعشق سواهم وتأدب فيهما لا ولا تشتك سواهم وهم شفاء لقلبي فهم شفاء لقلبي يا هادي سير وإذا وسلم وبارك على سيدنا محمد في الركب لي عريبون أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب مجيب فبطيبة لواه فهم يشفع لنا من ذنبي أرجو يشفع لنا من ذنبي يا هادي سير وإذا وانشد أمام الركب في ركب لي عريب أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.